konnichiwa. Watashi wa LPK Budiagung Minatara no sensei desu. Nancy desu. Minasan o genki desu ka? Kyou wa nanyoubi desu ka? Nangatsu nannichi desu ka? Hai, minasan, kyou wa Dai-Gouka no bunpo o setsumei shimasu. Hai, minasan, hari ini saya akan menjelaskan pola kalimat yang ada di pelajaran ke-5. Pola kalimat yang pertama yang akan kita bahas adalah tempat E, ikimasu, kimasu, kaerimasu. Tsugi, 2番. Kendaraan D, ikimasu, kimasu, kaerimasu. Tsugi, 3番. Bersama to, ikimasu, kimasu, kaerimasu. Saigo, 4番. Yang keempat, keterangan waktu, ikimasu, kimasu, dan kaerimasu. Hai, minasan, pola kalimat yang pertama, ichiban, tempat E, ikimasu, atau kimasu, atau kaerimasu. Nah, minasan bisa lihat di sini ada satu partikel ditulis menggunakan hiragana he, namun dibacanya adalah e. Nah, partikel e ini adalah menunjukkan adanya satu perpindahan. Perpindahan yang dimaksud adalah ikimasu, kimasu, dan kaerimasu. Jadi, partikel e ini hanya digunakan untuk 3 kata kerja ini. Ya, menunjukkan adanya perpindahan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Kita lihat rei ichiban. Saya pergi ke sekolah. Bahasa Jepangnya, watashi wa gakkou e ikimasu. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada gakkou. Gakkou ini adalah sekolah, menunjukkan suatu tempat. Kemudian kata kerjanya adalah ikimasu, pergi. Di tengah-tengahnya ada partikel e. Partikel e ini bisa kita artikan ke. Tsugi, 2番. Saudara Ani pulang ke rumah. Bahasa Jepangnya, Ani-san wa uchi e kaerimasu. Di sini uchi ini sebagai tempat, dia adalah rumah. Kemudian kata kerjanya adalah kaerimasu, pulang. Pulang ke rumah. Segi, 3番. Kemarin saya datang ke Jakarta. Bahasa Jepangnya adalah Kino watashi wa Jakarta e kimashita. Nah, minasan perhatikan di sini untuk kata kerja ikimasu, kimasu, dan kaerimasu itu sama seperti kata kerja yang minasan pelajari kemarin di bab 4. Dia dipengaruhi oleh keterangan waktu. Apabila keterangan waktunya di sini kemarin lampau, maka kata kerjanya pun berubah menjadi lampau seperti ini. Kimashita. Jadi kemarin saya datang ke Jakarta. Kino watashi wa Jakarta e kimashita. Kita langsung lihat kalimat tanya untuk pola kalimat yang pertama. Di sini ada si A besok pergi kemana? Bahasa Jepangnya adalah ashita doko e ikimasu ka? Nah, untuk kalimat tanya itu menggunakan doko e. Di sini doko ini artinya mana. Tadi partikel e ini bisa kita artikan ke. Kemana? Kemudian di belakangnya seperti biasa kalimat tanya itu ditutup dengan ka. Ashita doko e ikimasu ka? Kemudian dijawab oleh si B. Pergi ke bank. Ginko e ikimasu. Di sini ginko ini sebagai tempat. Pergi ke bank. Nah, apabila minasan melakukan bepergian ke satu tempat, contohnya ke bank. Tapi kalau misalkan tidak melakukan bepergian ke satu tempat, maka jawabannya tidak pergi ke manapun atau tidak pergi ke mana-mana. Itu dijawabnya dengan dokoe mo ikimasen. Nah, di sini ada partikel e. Partikel e ini boleh di
sebutkan boleh juga dihilangkan. Doko mo ikimasen atau dokoe mo ikimasen. Tidak pergi kemanapun. Hai, minasan, mondai ga arimasu. Ichiban. Kemarin saudara Kimura pergi ke supermarket. Kemarin saudara Kimura pergi ke supermarket. Hai, dozo, kotae o kaite kudasai. Sekai wa kino Kimura-san wa super e ikimashita. Kino Kimura-san wa super e ikimashita. Tsugi, 2番です。Saudara Devi besok pergi kemana? Saudara Devi besok pergi kemana? Hai, dozo kotae o kaite kudasai. Sekai wa Devi-san wa ashita doko e ikimasu ka? Devi-san wa ashita doko e ikimasu ka? Untuk pertanyaan ini, silakan minasan jawab sendiri. Bebas. Minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Hai, minasan, subarashii desu ne. Hai, minasan, kita lanjutkan ke pola kalimat nibang yang nomor 2. Di sini ada kendaraan D, tempat E, kemudian kata kerja ikimasu, kimas, dan kaerimasu. Nah, di sini partikel D ini artinya menggunakan kendaraan. Jadi menunjukkan satu kendaraan yang digunakan untuk melakukan bepergian ke suatu tempat. Tadi sebelum ini minasan sudah belajar tentang bepergian ke suatu tempat. Nah, kita tambahkan dengan menggunakan kendaraan. Kita lihat trait ichiban, contoh yang nomor 1. Pergi ke sekolah menggunakan bus. Bahasa Jepangnya adalah basu de gakko e ikimasu. Basu ini menunjukkan satu kendaraan, kemudian partikelnya adalah D. Gakko ini adalah suatu tempat. Kemudian partikelnya E, kata kerjanya adalah pergi, ikimasu. Jadi pergi ke sekolah menggunakan bus. Rei Miba, contoh yang kedua. Di sini ada pulang ke rumah menggunakan sepeda. Bahasa Jepangnya adalah jitensha de uchie kaerimasu. Jitensha ini merupakan suatu kendaraan, partikelnya adalah D. Kemudian uchi ini merupakan suatu tempat, kemudian kata kerjanya adalah pulang. Partikelnya E. Pulang ke rumah menggunakan sepeda. Kemudian sambang. Saya pergi ke bank dengan berjalan kaki. Bahasa Jepangnya adalah watashi wa aruite ginko e ikimasu. Minasan perhatikan untuk jalan kaki, aruite ini, kenapa dia tidak ada partikel D-nya? Karena jalan kaki ini tidak ada kendaraannya. Jadi dia di sini tidak ada partikel D. Partikel D-nya tidak ada karena jalan kaki itu menggunakannya kaki, bukan dengan kendaraan. Hai, minasan, kita lanjutkan dengan kalimat tanya di pola kalimat yang kedua. Di sini ada si A pergi ke sekolah menggunakan apa? Kalimat bahasa Jepangnya adalah nande gakko e ikimasu ka? Nah, untuk kalimat tanya ini menggunakan nande. Nande itu artinya adalah menggunakan apa? Kemudian si B menjawab, misalnya pergi menggunakan sepeda. Jitensha de ikimasu. Seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa partikel D ini menunjukkan kendaraan. Ini kendaraannya, sepeda. Jadi pergi menggunakan sepeda. Hai, minasan, mondai ga arimasu.
1番です。Bulan lalu pergi ke Amerika menggunakan pesawat. Bulan lalu pergi ke Amerika menggunakan pesawat. Dozo kotae o kaite kudasai. 世界は先月飛行機でアメリカへ行きました。先月飛行機でアメリカへ行きました。次、2番です。Pergi ke rumah Ani menggunakan apa? Pergi ke rumah Ani menggunakan apa? Hai, dozo kotae o kaite kudasai. 世界はなんで兄さんの家へ行きますか？なんで兄さんの家へ行きますか？Hai, pertanyaan tersebut silakan minasan jawab dengan pilihan jawaban masing-masing. Minasan, do deshita ka? Dekimashita ka? Minasan, subarashi desu ne. Hai, minasan kita lanjutkan ke pola yang ketiga di pelajaran yang kelima, sambang. Di sini ada bersama, to, tempat, kemudian kata kerjanya masih sama, yaitu ikimasu, kimasu, dan kaerimasu. Di mana partikel to ini adalah menunjukkan bersama dengan orang atau dengan hewan, minasan melakukan kegiatan bepergian ini. Kita lihat rei ichiban. Contoh yang pertama, pergi ke perusahaan bersama teman. Bahasa Jepangnya adalah tomodachi to kaisha e ikimasu. Di sini tomodachi ini adalah teman. Ini berarti bersama dengan seseorang. Partikelnya to, kemudian kaisha ini adalah tempat. Partikelnya karena kata kerjanya ikimasu. Pergi ke perusahaan bersama teman. Rei, niba. Contoh yang kedua, pulang ke negara bersama saudara Aji. Aji-san to kuni e kaerimasu. Nah, di sini minasan bisa menyebutkan nama orangnya. Ya, misalnya ini teman minasan namanya Aji. Partikelnya adalah to. Tempatnya adalah kuni, negara. Berarti pulang ke negara bersama saudara Aji. Segi, rei samba. Contoh yang ketiga, pergi ke Jepang seorang diri. Hitori de Nihon e ikimasu. Nah, di sini minasan perhatikan untuk seorang diri atau sendirian ini tidak ada partikel to. Jadi dia langsung menggunakan hitori de karena dia tidak melakukan bepergian dengan seseorang ataupun dengan hewan. Jadi dia seorang diri atau sendirian itu langsung hitori de Nihon e ikimasu. Hai, minasan kita lanjutkan untuk kalimat tanya di pola kalimat yang ketiga. Si A bertanya, datang ke Jepang bersama siapa? Kalimat bahasa Jepangnya adalah dare to Nihon e kimashita ka? Nah, untuk kalimat tanyanya ini menggunakan dare to. Dare to ini artinya bersama siapa. Jadi datang ke Jepang bersama siapa? Dijawab oleh si B, datang bersama saudara Yamanaka. Yamanaka-san to kimashita. Datang bersama saudara Yamanaka. Hai, minasan, mondai ga arimasu. 1番です. Pulang ke negara bersama saudara Dewi. Pulang ke negara bersama saudara Dewi. Dozo kotae o kaite kudasai. 世界はデビーさんと国へ帰ります。デビーさんと国へ帰ります。次、2番です。
Bulan depan pergi ke Jepang bersama siapa? Bulan depan pergi ke Jepang bersama siapa? Dozo, kotae o kaite kudasai. Sekai wa raigetsu dare to Nihon e ikimasu ka? Raigetsu dare to Nihon e ikimasu ka? Hai, pertanyaan ini silahkan minasan jawab sesuai dengan pilihan jawaban masing-masing. Minasan, do deshita ka? Dekimashita ka? Minasan, subarashi desu ne. Kita lanjutkan ke pola kalimat Yombang yang keempat. Yang keempat, keterangan waktu kemudian bertemu dengan kata kerja ikimasu, ikimasu ataupun kaerimasu. Di sini kita langsung lihat rei ichibang. Contoh kalimat yang pertama, minggu depan pergi ke Bali. Bahasa Jepangnya raishu bari e ikimasu. Nah, di sini keterangan waktunya adalah raishu. Kemudian kegiatannya adalah pergi ke Bali. Kita lihat contoh yang kedua, rei nibang. Bulan lalu datang ke Korea. Bahasa Jepangnya sengetsu Kankoku e kimashita. Keterangan waktunya di sini adalah sengetsu. Karena sengetsu merupakan keterangan waktu lampau, maka kata kerjanya pun menjadi lampau. Segi, contoh yang ketiga, rei sambang. Pulang ke rumah tanggal 1 Januari. 1月1日に家へ帰ります. Minasan perhatikan di sini ada partikel ni. Kenapa di contoh kalimat yang ketiga ada partikel ni? Kemarin minasan sudah belajar di pelajaran yang keempat bahwa apabila keterangan waktunya berupa angka, misalnya tanggal, bulan, tahun, itu menggunakan partikel ni. Tapi apabila keterangan waktunya bukan berupa angka, misalnya contoh yang nomor 2, sengetsu, ataupun contoh yang nomor 1, raishu, dia tidak menggunakan partikel ni. Hai, minasan kita lanjutkan ke kalimatannya untuk pola kalimat Yombang. Si A bertanya, kapan pergi ke Jepang? Bahasa Jepangnya adalah itsu Nihon e ikimasu ka? Nah, ini untuk kalimatannya menggunakan itsu. Dan itsu itu tidak membutuhkan partikel apapun. Jadi langsung itsu Nihon e ikimasu ka? Kemudian dijawab oleh si B, pergi bulan depan. Bahasa Jepangnya raigetsu ikimasu. Atau misalnya jawaban yang lebih detail, pergi tanggal 1 Desember. Bahasa Jepangnya adalah 12月1日にikimasu. Nah, minasan perhatikan di sini ada yang saya buletin merah, ini adalah partikel ni. Kenapa di sini ada partikel ni? Seperti yang minasan sudah pelajari di pelajaran keempat, bahwa keterangan waktu yang menggunakan angka itu menggunakan partikel ni. Meskipun pada kalimat tanyanya itsu itu tidak menggunakan partikel ni. Hai, minasan mondai ga arimasu. Ichiban desu. Kapan pulang ke negara? Kapan pulang ke negara? Dozo, kotae o kaite kudasai. Sekai wa itsu kuni e kaerimasu ka? Itsu kuni e kaerimasu ka? Minasan, do deshita ka? Dekimashita ka? Minasan, subarashi desu ne. Hai minasan, dai 5課の文法を説明しました。Minasan, wakarimashita ka? Hai, saya sedang menjelaskan pola kalimat yang ada di pelajaran kelima. Apakah minasan mengerti?
Dozo atarashii reibun o tsukutte kudasai. Wakaranai koto ga attara sensei ni kiite kudasai. Silakan minasan membuat contoh kalimat yang baru dengan pola kalimat yang sudah kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada senseinya masing-masing. Minasan, ganbatte kudasai. Ja ne!